Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Zakia Masrura, salah satu dosen pada program studi Teknik Geofisika Universitas Syekh Kuala, Provinsi Aceh. Saat ini saya sedang dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Saya mengawali pengalaman di perguruan tinggi pada tahun 2015 sebagai lulusan sarjana dari program studi Teknik Geofisika Universitas Syekh Kuala. Pada tahun 2018, saya berhasil mendapat gelar magister dari program studi Teknik Geofisika Institut Teknologi Bandung. Pada tahun 2019, saya menjadi dosen tetap di program studi Teknik Geofisika Universitas Syekh Kuala. Dan saya juga telah menyelesaikan program profesi insinyur pada tahun 2023 di Universitas Syekh Kuala. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah wajib yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Geofisika Kebencanaan dengan kode mata kuliah STGS 3040 yang dilaksanakan di semester 6 dengan jumlah 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dan diajarkan dengan sistem pendekatan team teaching, terdiri dari 4 dosen yaitu Profesor Dr. Insinyur Muhammad Syukri SSIMT PM ASEAN Eng, Insinyur Zakia Masrura STMD, saya sendiri, Insinyur Muzakir SSI MSI, dan Insinyur Yurda Bafita STMD. Secara teknis, mata kuliah ini berlangsung sebanyak 16 kali pertemuan, yang mana setiap pertemuannya terdiri dari 2 kali 50 menit. Pembelajaran yang dilaksanakan mencakup komponen DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment, dengan berbagai metode dan strategi pembelajaran. Deskripsi dari mata kuliah ini, setelah mengikuti kuliah dan lulus ujian, mahasiswa diharapkan dapat memahami aspek perencanaan dan penanggulangan bencana geologi setelah dengan baik memahami aplikasi dan peran geofisika dalam kajian kebencanaan. Hal ini berkaitan erat dengan pengurangan risiko yang dilakukan sebelum, saat, dan sesudah terjadi bencana. Selain itu, mahasiswa memiliki keterampilan dalam membuat peta potensi bencana berdasarkan ancaman dan kerentanan, serta membuat rencana kontingensi dengan aplikasi metode geofisika sebagai upaya mitigasi bencana di masa depan. Program studi memberikan 4 capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini berdasarkan profil profesional mandiri, yaitu CPL 02, kemampuan untuk merancang komponen, sistem, dan atau proses untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan dalam batasan-batasan yang realistis dalam aspek-aspek seperti hukum, ekonomi, lingkungan, sosial, politik, kesehatan, dan keselamatan kerja, keberlanjutan, serta mengenali dan atau memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan nasional yang berwawasan global. CPL 04, kemampuan untuk mengenali, mengidentifikasi, merumuskan, dan menganalisis masalah rekayasa geofisika. CPL 05, kemampuan menggunakan dan menerapkan metode, keterampilan, dan peralatan kerekayasaan modern yang diperlukan dalam rekayasa geofisika. CPL 09, memiliki tanggung jawab dan etika profesional dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah-masalah keinsinyuran, terutama bidang rekayasa geofisika. Saya dan tim teaching melakukan penurunan CPL tersebut ke dalam CPMK, yaitu CPMK 1 mampu memahami dan menjelaskan konsep bencana secara umum dan prinsip dasar serta proses geofisika dengan fenomena bencana alam. CPMK 2, mahasiswa dapat mengidentifikasi potensi bahaya geofisika seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, vulkanisme, dan lain sebagainya di suatu wilayah dan menganalisis risiko yang terkait. CPMK 3, mahasiswa mampu mengenali dan menerapkan berbagai metode geofisika seperti seismik, geolistrik, magnetik, graviti, GPR, seismologi, remote sensing untuk memonitor dan mempelajari kebencanaan. CPMK 4,
Mahasiswa mampu merancang rencana mitigasi dan penanggulangan bencana berbasis data geofisika untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. CPMK 5, mahasiswa dapat menyampaikan informasi tentang geofisika kebencanaan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan dengan cara yang jelas dan mudah dipahami. Berdasarkan CPMK yang telah dirumuskan, saya dan tim teaching menyusun bahan atau materi pembelajaran, yaitu orientasi perkuliahan, konsep bencana, fenomena bencana alam, konsep pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana, tektonika lempeng di Indonesia dan bencana yang disebabkan olehnya, pemetaan potensi bencana berdasarkan peta ancaman, peta kerentanan, dan peta risiko bencana, efektivitas metode geofisika untuk mitigasi bencana berdasarkan parameter fisis dan sifat fisika yang berlangsung, peran geofisika dan objektivitas metode geofisika untuk mitigasi bencana, metode seismik, metode graviti dan magnetik, metode geolistrik, metode GPR, metode seismologi, metode remote sensing untuk studi kebencanaan, membuat desain pengukuran metode geofisika dan mengembangkan model matematis hasil pengukuran data geofisika untuk studi kebencanaan, dan diakhiri pada pertemuan terakhir dengan menulis esai studi kebencanaan dengan memanfaatkan atau pengaplikasian metode geofisika. Sistem penilaian yang saya dan tim lakukan dalam mata kuliah ini yaitu tugas 2 kali 17%, kuis 3 kali 9,5%, UTS 13,5%, UAS 10%, project 3 kali 40%, studi kasus 1 kali 10%, total 100%. Evaluasi kognitif yang dilakukan dalam mata kuliah ini meliputi tugas, kuis, UTS, dan UAS. Tugas 1 sebagai asesmen untuk mengevaluasi ketercapaian CPMK 1 30% dan CPMK 2 25%. Kuis untuk mengevaluasi ketercapaian CPMK 1 30% dan CPMK 2 50%. UTS untuk mengevaluasi ketercapaian CPMK 1 40% dan CPMK 2 25%. Dan UAS untuk mengevaluasi ketercapaian CPMK 3 50%. Tugas proyek yang diberikan dalam mata kuliah ini terdiri dari 3 kali, yang mana proyek 1 sebagai asesmen untuk mengevaluasi ketercapaian CPMK 2 50%. Proyek 2 dan proyek 3 saling berkaitan sebagai asesmen untuk mengevaluasi CPMK 4 100%. Terakhir, studi kasus yang diberikan dalam mata kuliah ini sebagai asesmen untuk mengevaluasi ketercapaian CPMK 5 100%. Pada saat perkuliahan dan asesmen selesai dilakukan, yaitu di akhir semester, saya dan tim mempublikasikan nilai terlebih dahulu sebelum diinputkan ke sistem penilaian USK. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan sanggahan dan perbaikan nilai sebagai upaya transparansi penilaian. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan pengajaran pada minggu pertemuan ke-7 dengan topik efektivitas metode geofisika untuk mitigasi bencana berdasarkan parameter fisis dan sifat fisika. Delivery yang saya lakukan di sini ialah dengan memberikan bahan ajar melalui elearning.wsk.ic.id dan WhatsApp group. Selanjutnya, interaksi yang berlangsung saat pembelajaran saya upayakan dengan menerapkan metode pembelajaran kooperatif SGD, Small Group Discussion, dengan strategi ceramah awal, tanya jawab, diskusi terarah, dan kuis ceria. Asesmen yang saya terapkan dalam pembelajaran melalui kuis ceria dilakukan di akhir pertemuan sebagai bentuk evaluasi pemahaman materi. Baik, berikut cuplikan video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah sehat ya. Ada yang belum sarapan? Udah semua. Oke, jadi baru tinggal mikir nanti siang mau makan apa, gitu ya. Oke, baik. Jadi hari ini
kita akan masuk ke subjek efektivitas metode geofisika untuk mitigasi bencana berdasarkan parameter fisis dan sifat fisika. Nah, ini adalah minggu ke-7 ya. Sebelumnya kita sudah buat peta ancaman ya. Nah, sebelum kita mulai, maka seperti biasa kita berdoa dulu sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Nah, jadi seperti biasa kita, ini adalah motivasi minggu ini. Jadi adik-adik mungkin yang udah di pertemuan ke-7 selama perkuliahan merasa jenuh atau merasa sulit, ingat kata Pak Stephen Hawking ya. Jadi mau seberapapun kita sedang menghadapi kesusahan, insya Allah kalau kita kerjakan, maka kita akan sukses. Nah, kemudian untuk kita capai tujuan ya, itu seperti yang dikatakan oleh Jimmy Dean, asalkan kita yang mengarahkan kita mau kemana, mencapai tujuan itu, tujuan kita akan tercapai gitu ya. Oke, baik. Ini adalah review tugas yang kemarin ya. Jadi dari tugas yang kalian udah buat sesuai dengan arahan yang sudah ditugaskan ya. Petanya diambil dari sumber yang sudah dicantumkan. Kemudian di sini ada yang kurang nih dari yang dikerjakan oleh kelompok C tentang likuifaksi. Bukan salah, tentang tanah longsor. Jadi salahnya bukan fatal, cuman tidak mencantumkan sumber pada peta. Tapi kalau secara keseluruhan komponennya sudah lengkap ya. Nah, kemudian berdasarkan peta yang dibuat juga kita sudah tahu mana yang daerah rawan ya, resikonya tinggi dan resikonya tidak terlalu tinggi ya. Oke, selanjutnya silahkan melakukan presensi kehadiran dulu sebelum kita memulai perkuliahan. Kalau nanti ada kesulitan atau ada gagal, silahkan kasih tahu saya. Oke, udah semua absen ya? Oke, nah jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita mampu mengidentifikasi potensi bahaya dengan berbagai metode geofisika. Kemudian diharapkan nanti adik-adik itu bisa membaca informasi yang diperoleh melalui sifat dan parameter fisis dari masing-masing metode. Ya, cuman pada pertemuan ini kita akan sangat fokus pada bagaimana kita bisa dengan baik membaca informasi melalui sifat dan parameter fisisnya. Ya, nah nanti dalam materi selanjutnya kita akan melihat bagaimana yang pertama hubungan antara parameter fisis dan jenis bahaya geologi, kemudian respon khas dari metode geofisikanya, dan ada hasil sederhana data geofisika. Nanti bagaimana cara kita melihat respon yang ada di dalam data tersebut. Nah, selanjutnya yang saya mau tanya ke adik-adik, apa informasi yang bisa diperoleh dari respon data geofisika? Sebelumnya di semester 5 udah bahas semua metode geofisika kan? Nah, apa respon yang diperoleh? Apa aja yang diketahui dari berbagai metode? Ada? Coba Muharir apa? Jadi sebenarnya bisa mengukur fisis permukaan. Apa? Sifat fisisnya apa? Fisik dia resistivitas. Oke, resistivitas batuan. Yang lainnya? Ya, utia, densitas. Kemudian? Dari Nela? Apa? Tiara apa? Cepat rambat gelombang. Kemudian? Nela? Suseptibilitas? Ya, suseptibilitas magnetik. Kemudian, Nadia? Respon atau parameter fisisnya? Ada? Cepat rambat? Tadi udah cepat rambat gelombang, udah. Oke, jadi yang disebutkan benar, nggak ada yang salah semua. Karena kenapa? Banyak metode geofisika yang memanfaatkan parameter fisika dan sifat fisis ya. Jadi yang disebutkan itu semuanya benar, tergantung source dari metode geofisika yang kita pakai apa saja gitu ya. Nah, kemudian yang saya ingin tanyakan lagi, kenapa penting
kita mengetahui sifat fisis dan parameter untuk mengkaitkannya dengan informasi yang ada di bawah permukaan. Ya, biar tahu kondisi bawah permukaan. Oke, selanjutnya yang lainnya biar apa? Misal kita pokoknya resistensi batuan, jadi hubungannya nanti kalau dengan kebencanaan ini dengan kondisi permukaan yang ada resistensi permukaan yang resist atau nggak resist. Artinya kalau yang resist artinya dia itu resistnya tinggi, dia batuannya lebih permukaannya lebih lebih tebal, sedangkan kalau kualitasnya rendah dia lebih lunak. Oke, boleh, benar. Cuma agak kejauhan ya. Jadi bisa langsung kita bilang kita mengetahui resistivitas mungkin karena ingin melihat bagaimana konduktivitas dari batuan yang ada di bawah ya. Tapi yang paling sederhana adalah itu sebagai indikator kerentanan bahaya di bawah permukaan. Tadi contohnya udah dibilang nih. Oh, dengan kita mengetahui resistivitas, kita tahu nih keadaan konduktivitas bawah permukaan. Jadi kita bisa tahu konduktivitas yang tinggi biasanya itu menandakan seperti apa. Konduktivitas yang rendah biasa menandakan seperti apa. Ya, jadi kalau konduktivitas yang tinggi ya, mungkin di sana banyak air dalam lapisannya. Kaitannya apa? Kalau lapisan terlalu banyak air, maka partikel material tanah itu akan mudah tergerakkan oleh si air tersebut karena ada gaya kohesi yang bergerak di sana gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu merupakan tools penyampaian respon bawah permukaan. Jadi dia sebagai alat yang kasih tahu ke kita apa nih kenapa nih bumi kita. Oh, kenapa bawah permukaan ini lagi baik enggak? Lagi enggak baik enggak? Oh, misalnya dia kasih tahu lapisannya ini lapuk. Karena apa? Somehow kemarin-kemarin itu sering terkena air, menyerap air. Atau ini lapisannya masih oke, masih bagus. Nah, jadi seperti itu kaitannya ya, secara sederhana. Nah, biasanya ada 5 parameter fisis yang paling sering digunakan untuk analisis bahaya di bawah permukaan. Yang pertama ada densitas, kemudian Oke, dan yang terakhir modulus elastisitas. Ada yang bisa jelaskan salah satu dari parameter ini seperti apa? Boleh, silakan berdiri. Satu aja. Boleh, silakan. Porositas. Ya. Porositas kalau secara sederhana adalah jumlah pori yang ada di dalam batuan. Jadi misal semakin besar porinya, artinya pori itu akan diisi oleh air. Semakin besar pori dan semakin banyak air yang ada kandungan di bawah permukaan. Oke, ada slate. Jadi slate inilah yang menyebabkan longsor terjadi di sana. Dia bergerak di atas si lapisan clay. Ya, ada yang mau ditanya dari contoh kasus ini? Oke, baik. Kalau nggak ada yang tanya, biar kalian lebih paham ya. Ini karena duduknya juga udah langsung terlihat berkelompok. Jadi saya mau memberikan diskusi terarah kepada kalian. Ya. Nah, di sini ada 2 penampang dari data geofisika. Yang A itu ada penampang dari, ada yang tahu A itu apa? Seismik refraksi. Kemudian yang kedua ada geolistrik. Nah, yang kedua, yang geolistrik ini dia diukur pada kemiringan 45 derajat. Nah, jadi yang menjadi bahan diskusi kalian adalah apa parameter fisis yang ditampilkan dari penampang A dan B berhubungan dengan yang kita bahas tadi. Kita membahas parameter fisis dari metode geofisika ya. Kemudian apa kemungkinan sifat tanah di sana? Nah, kenapa harus tahu sifat tanah di sana? Karena kita mau arahkan ke jenis bahaya yang mungkin kita dapat dapat tahu gitu ya. Dan yang ketiga, resiko apa yang mungkin terjadi? Nah, resiko itu jatuhnya ke potensi ancaman yang mungkin terjadi nanti apa ya. Jadi saya kasih waktu 10 menit untuk diskusi. Kita bagi 2 kelompok aja ya. Kelompok 1 diketuai oleh Utia, kelompok 2 diketuai oleh Iqbal ya.
Jadi kita bagi 2 kelompok, silakan diskusi selama 10 menit. Nah, kemudian nanti saya akan minta pemaparan dari masing-masing anggota kelompoknya. Jadi siapa yang saya tunjuk? Gitu ya. Oke, silakan diskusi selama 10 menit dilakukan. Oke ya, gimana hasil diskusinya? Udah ya? Oke, dapat. Yang ini dapat ya. Nih, oke, ini kan sekelompok. Nah, oke. Sekarang saya mau tahu nih dari hasil diskusi kalian tentang 3 hal ini. Tapi kalau mau dijawab sekalian diarahkan bertiga boleh, atau mau dijawabkan satu boleh gitu ya. Nah, jadi mungkin untuk kelompok Utia, silakan pilih anggota kelompoknya siapa yang mau membahas hasil diskusi. Oke, silakan bangun ya biar kawan-kawannya tahu siapa yang jawab. Ya, situ aja tempat. Kenalkan saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawab hasil diskusi kami. Untuk penampang yang A itu merupakan penampang dari hasil penelitian menggunakan metode sistem refraksi. Dari penampang tersebut dapat kita peroleh nilai kecepatan nomor gelombang atau velocity. Jadi kecepatan itu parameter menjawab nomor 1 mungkin dulu parameter fisis yang ditampilkan dari penampangnya. Kemudian velocity sendiri itu berhubungan dengan densitas. Densitas itu adalah kerapatan batuan lapisan. Jadi dari nilai itu sendiri semakin cepat kerapatnya itu berarti kita juga tahu nilai densitas parameter fisisnya juga dari metode sistem refraks. Jadi kita tahu tuh jenis batuannya itu lunak atau keras. Jadi kalau berdasarkan nilai velocity yang didapatkan, kemungkinan sifat tanahnya itu kalau ditandai dengan yang warna biru itu kemungkinan sifat tanahnya itu lunak, Bu. Makin menggelap ke bawah itu tanahnya keras. Jadi kalau berdasarkan resikonya itu berdasarkan jenis tanahnya kemungkinan di daerah situ itu karena tanah yang di atasnya itu lunak bisa jadi nggak bagus untuk buat pembangunan yang mungkin kayak bangunan yang besar gitu karena stabilitas tanahnya itu kurang, bisa berpengaruh loh. Mungkin kalau lupa-lupa bisa rusak gitu. Terus yang B dari diskusi kami itu Oke, cukup. Oke, aja ya. Oke, selanjutnya mungkin yang B dilanjutkan oleh kelompok 2. Silakan Iqbal ditunjuk teman-temannya siapa atau mau sendiri boleh, silakan. Ini jelasin yang B. Ya, yang B tadi yang A kan udah dijelasin sama satu kelompok. Ini yang B. Karena kita waktu ada sekitar 25 menit lagi, nanti di akhir kita akan ada evaluasi sedikit. Jadi biar nggak terlalu lama. Boleh, siapa mau ditunjuk boleh atau mau sendiri jawab boleh, silakan. Oke, boleh, silakan. Bangun aja, bangun. Jadi yang nomor 2 ini kan hasil dari pengolahan data geometrik ya. Jadi di sini untuk menghitung resistivitas pada bawah permukaan. Nah, dapat dilihat juga di situ untuk nilai yang yang untuk nilai 3 ohmmeter yang masalah 3 ohmmeter itu merupakan dia itu mengandung air. Oke, boleh lanjut aja. Terus juga kalau misalnya dia semakin besar ohmnya itu ohmmeternya, nilai ohmmeternya itu, maka dia semakin tinggi resistivitasnya. Oke. Dah? Oke ya, boleh. Nah, jadi yang kalian diskusikan ya benar, cuman perlu diperhatikan ketika kita ingin membaca data geofisika, itu sifat fisisnya itu paling penting dan parameter fisisnya itu paling penting. Kenapa? Itulah yang menggayat kita terhadap informasi apa yang kita dapat di bawah permukaan. Nah, untuk menjustifikasi informasi data tersebut, kita butuh data sekunder lainnya. Contoh data sekunder lainnya, kita bisa menggunakan peta geologi daerah setempat, laporan kebencanaan daerah setempat, kemudian yang terakhir adalah rujukan data untuk menjustifikasi itu disebabkan oleh apa, potensi apa.
Gitu ya, paham ya? Oke, nah tibalah di akhir. Agar saya bisa tahu nih masing-masing dari pemahaman kalian. Tadi kan cuma dari kelompok 1 siapa? Zia ya. Kemudian kelompok 2 Nela ya. Nah, tadi kan cuma Zia dan Nela nih yang menyampaikan. Jadi saya mau tahu bagaimana semuanya menyampaikan. Kita akan melakukan kuis cepat aja. Hanya ada 5 pertanyaan. Waktu aksesnya 10 menit. Linknya itu di atas. Ya, silakan dikerjakan. Oke, terima kasih sudah berakhir waktu kuis kita ya. Rata-rata bisa jawab semua ya, bagus. Jadi pemahaman hari ini bisa dikuasai dengan baik. Semoga juga nanti bisa diterapkan di selanjutnya. Nah, sebelum kita berakhir, saya mau berikan kesimpulan untuk materi kita hari ini. Jadi adik-adik yang perlu kalian ketahui bahwasannya kita geofisika ini lebih mengutamakan data. Kenapa? Karena data itu bisa menceritakan semua kondisi yang ada di bawah permukaan. Nah, tapi tergantung di kita nih. Kita mau bercerita dengan respon apa? Kita mau bercerita dengan kondisi apa melalui sifat fisis geofisika yang kita pilih. Oh, kita mau bercerita tentang kondisi bawah permukaan dengan listrik. Berarti yang kita fokuskan adalah pada sifat fisis dan parameter listriknya. Begitu juga dengan seismik, berarti yang kita fokuskan pada kecepatan gelombang seismik dan kondisi densitas batuan di bawah permukaan. Dan begitu selanjutnya dengan metode yang dipilih. Nah, kemudian sangat penting kita pahami bahwasannya hubungan antara metode geofisika dengan parameter fisis. Karena disitulah khususnya dalam bencana kita bisa melihat potensi bahaya yang seperti apa, ya. Nah, selanjutnya nanti di pertemuan ke-8 kita akan UTS. Hanya dari materi pertemuan pertama dan kedua yang bagian dari CPMK 1. Sedangkan yang pertemuan hari ini juga ada dari CPMK 3. Sedangkan yang CPMK 2 kemarin yang buat peta itu tidak kita ujiankan lagi di UTS. Nanti di pertemuan 9 kalian akan membahas lebih detail tentang peran geofisika dan objektivitas metode geofisika untuk mitigasi bencana. Oke, baik, terima kasih untuk hari ini ya. Mungkin saya lebih 2 menit, saya sorry ya, minta maaf, ambil waktu kalian 2 menit. Sampai ketemu di akhir pertemuan. Salam saya sama orang tua di rumah masing-masing ya. Semoga hari ini juga bermanfaat ilmunya untuk saya dan untuk adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah cuplikan video pembelajaran yang saya tampilkan sebagai syarat penilaian PDD UKTPT bidang pengajaran sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.